Kemudian wa taqra'ul ayat, kau baca beberapa ayat. Pertama taqra'ul Fatihah, baca Al-Fatihah. Jadi yang pertama kali bacaan Al-Fatihah. Yang kedua wa khamas ayatin min awal suratil Baqarah. 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian yang ketiga wa taqra'u ayat, kau baca ayat wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 ini bicara tentang sihir. Ya, bicara tentang sihir. Kata Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Nah, jamaah sekalian, ayat ini bicara tentang sihir, ya. Lebih utamanya lagi sihir tafrik, memisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Tadinya oke-oke saja, dibikin gak nyaman, dibikin gak suka. Ya. Baik, nah, ini dibaca itu surat Al-Baqarah 102. Kemudian wa taqra'u aidan qaulahu ta'ala fi surat Al-Baqarah wa ilahukum ilahu wahid. Ya. 2 ayat Al-Baqarah 163. Ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Kemudian baca surat ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Ini yang keberapa jemaah? 1, 2, 3, 4, 5. Ini besok kita boleh praktek nih. Ya, ruqyah mandiri, boleh praktek ruqyah mandiri. Ya, nanti baca-baca ini. Nanti kita kita berikan beberapa tips. Summa wa taqra'u khawatim suratil Baqarah. Ya, dibaca penghujung surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai akhir. Ya. Kemudian membaca surat Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, itu 2 ayat dari mulai yang ke-18. Dari mulai ayat yang ke-18. Ya. Kemudian berikutnya membaca surat Al-A'raf 4 ayat. Ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. 4 ayat. Ya. Al-A'raf berapa? 54. Kemudian membaca surat Al-A'raf ayat yang ke-117. Ya. Dari wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Nah, ini maknanya luar biasa. Ya. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka tiba-tiba tongkat itu akan memakan, ya, memakan tambang-tambang yang mereka palsukan itu jadi ular. Baik. Kemudian baca surat Yunus ayat yang ke-81. Ya. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihru innallaha sayubtilu. Ya. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Ya. Nah, tatkala mereka melemparkan tambang-tambang dan tongkat-tongkat itu, qala Musa berkata, ma ji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu. Sihir yang kalian lakukan Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki, memenangkan perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi ini ayat-ayat tentang pemusnahan sihir jemaah. Ya. Juga baca surat Toha. Ya. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u
innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, surat Toha. Ya, bisa dibaca lebih apa itu namanya? Lebih panjang ya, dari mulai apa itu namanya, dari mulai itu. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Ya, fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Dan mulai itu. Ya, ini mengisahkan tentang tukang sihir Firaun. Ya, qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya, engkau duluan yang lempar, wa imma an nakuna awwala man alqa, atau kami yang pertama kali melempar. Ya, qala, Nabi Musa mengatakan, bal alqu, kalian dulu yang lempar. Ya, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilai min sihrihim annaha tas'a. Maka jamaah, tiba-tiba tali temali mereka dan juga tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepada Nabi Musa lewat pengaruh sihir mereka, annaha tas'a, bahwasanya itu apa? Bergerak. Ya, jadi ternyata ini dikhayalkan jamaah. Ya, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada Nabi Musa min sihrim, karena pengaruh sihir mereka, annaha tas'a, itu bergerak. Ya, sebetulnya itu tidak bergerak, itu tidak nyata. Ya, cuman ini dikhayalkan, nggak nyata. Itu tambang tetap tambang, jemaah, tambang. Tongkat tetap tongkat, tapi dikhayalkan sehingga apa? Annaha tas'a, terlihat tergerak. Ya. Kemudian fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ya, muncul rasa takut pada diri Nabi Musa. Padahal ini tidak nyata, tapi muncul rasa takut. Kenapa? Karena tadi dikhayalkan dalam pikiran. Ya, maka ini sihir takhyili. Sebetulnya tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak ada yang berubah. Yang ada adalah pikiran kita yang disihir. Tapi muncul perasaan takut. Gitu ya, ini pengaruh sihir. Ya, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, muncul rasa takut pada diri Nabi Musa. Apa Allah, qulna la takhaf, kami katakan jangan engkau takut. Ya, jangan engkau takut. Kenapa? Innaka antal a'la, karena engkau yang lebih unggul. Ya, kenapa jemaah Nabi Musa lebih unggul? Karena itu sihir. Ya, itu dari syaitan. Sementara Nabi Musa adalah da'i ilallah, penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat. Dan mukjizat itu salah satu cirinya adalah tidak bisa ditandingi oleh kekuatan makhluk apapun. Ya. Kata Allah, la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la, sesungguhnya engkau yang unggul, lebih unggul. Ya, maka kata Allah, wa alqi ma fi yaminik, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, talqaf ma sana'u, akan memakan semua yang mereka bikin. Innama sana'u kaidu sahir, yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tukang sihir tidak akan pernah menang dari manapun ia berada, dari manapun ia datang. Ya, jemaah sekalian, kalau kita lihat kisah, nah ini tukang sihir Firaun, ya, tukang sihir Firaun ini tukang sihir super, Pak. Ya, tukang sihir super. Makanya dikatakan apa? Dikatakan dalam ayat, ya,
Ya, dikatakan di sini, ya'tuka bikulli sahirin alim. Ya. Di buku ini disebutkan kisah menarik gitu tentang, sebentar ya. Ya, jadi dikatakan ya'tuka bikulli sahirin alim. Ya, ini suruh untuk nyari tukang sihir ya yang banyak, sehingga dikatakan mereka akan membawa kepadamu seluruh tukang sihir yang alim, yang sangat pandai. Apa nih bahasanya? Apa, Pak? Hah? Apa? Ya, tukang sihir yang mahir, dugdeng lah gitu ya, tukang sihir dugdeng. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa wa Musa alaihissalam wa arsala fir'aunu ila muhafadat Misr liya'tu bis-sahara al-mutqinin li fanni sihr wa atau bisaharatin katsirin. Nah, Firaun ini mengutus tentaranya ya, orang-orangnya ke wilayah-wilayah Mesir semua. Ya, agar supaya mendatangkan tukang sihir yang kuat. Ya. Nah, akhirnya hatta qila innahum balagu 70.000 sahir. Mencapai 70.000 tukang sihir, bayangin. Nggak cuma satu, 70.000 tukang sihir, dan semuanya tukang sihir yang nomor wahid, tukang sihir hebat semuanya. Ya, nah kemudian jamaah sekalian, di saat itu ya, saat perhilatan itu disebut dengan Yaumuz Zina. Ya, tempat hari besar mereka atau waktu hari besar mereka. Nah, Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau melemparkan tongkatnya, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ya, bahkan di sini dikatakan fa'alqa Musa al-'asa fa idza biha tatahawwal ila hayyah 'azimah dhahmah. Tongkatnya dilempar, tiba-tiba jadi ular yang sangat-sangat besar. Qila, ada ulama yang mengatakan bi anna tad'u fakkahal asfal tahtal qasr wal a'la fawqal qasr. Nah, ular ini ya, rahang bawahnya ditaruh di bawah istana, rahang atasnya itu sampai di atas istana. Gimana ini? Jadi kalau jenengan lihat bangunan-bangunan istana di Mesir atau di daerah-daerah Timur Tengah sana, itu kan kayak di Yunani tuh, Pak. Ada pilar-pilar, kemudian ada istana negara ini loh. Istana negara itu kan pilar-pilar, kemudian ada tangga tinggi kan. Nah, itu kalau gambaran, misalnya kita gambarkan rahang ularnya Nabi Musa, tongkat itu rahang bawahnya ada di bawah, sementara rahang atasnya itu lebih di atas istananya Fir'aun, padahal luar biasa tingginya. Berarti ini ularnya kan gede banget kan? Nah, itu ada tadi berapa? 70.000 tukang sihir. Itu dia berarti kan ularnya banyak, itu ular-ular sihirnya itu. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi bacaan tadi ya sudah ya, surat Toha ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa tadi? 50, 59. Ya, bisa juga dibaca tadi dari atas ya. Dari atas bisa dibaca 65 sampai 69.
Kemudian baca akhir surat Al-Mu'minun. Ya, akhir surat Al-Mu'minun. Afahsibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berkeyakinan bahwasanya kalian diciptakan dengan sia-sia dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nah, ini ayat ini dibaca karena apa? Karena ini dakwah kepada jin. Ya, seakan-akan kita ini sedang dakwain jin. Wahai jin, apakah kamu itu mengira kamu itu hidup dibiarkan semangan ganggu sakarepe? Ya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, dan tidak dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Karena manusia itu tidak seperti itu konsepnya, makhluk tidak seperti itu konsepnya. Ya, maka diingatkan, afahasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian itu kami ciptakan abata? Ya, ini tidak ada perintah, tidak ada larangan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian membaca 11 ayat dalam surat As-Saffat dari awal. Ya, membaca 11 ayat dari surat As-Saffat dari awal. Nah, kemudian baca surat Al-Ahqaf dari ayat yang ke 29 sampai ayat yang ke-32. Ya, ini berbicara tentang jin. Tentang jin. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, dan seterusnya. Nah, itu tentang keimanan jin-jin yang mendengarkan ayat Al-Quran. Nah, kemudian baca surat Ar-Rahman ayat yang ke-33 sampai 36. Ayat 33 sampai 36. Nah, kemudian baca akhir-akhir surat Al-Hasyr dari mulai law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, surat Al-Hasyr ayat yang ke-21 sampai akhir. Nah, kemudian baca surat Jin sampai ayat yang ke-9. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, itu yang bisa dibaca, yang biasa dibaca. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kalau orang dasarnya apa gitu? Pertama kata Syekh, wa hadhil ayatu waradat fi haditsin dhaif. Ya, ayat-ayat itu sebetulnya terdapat dalam hadis yang dhaif. Ya. Fayajuzul amalu bi fi fadailil a'mal. Maka boleh diamalkan dalam hal-hal yang sifatnya fadail a'mal. Maksudnya adalah Al-Qur'an sebagai obat disebutkan dalam dalil yang sahih. Nah, kemudian terdapat keutamaan-keutamaan ayat tertentu yang disebutkan dalam hadis yang dhaif. Nah, ini bisa kita amalkan jemaah. Ya, mempergunakan hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal boleh, asalkan ada dalil yang sahih yang mendasari amalan tersebut. Ya, kita mengobati orang dengan membacakan ayat Al-Qur'an terdapat dalil yang sahih, bahkan itu sangat sahih karena dari Al-Qur'anul Karim. Nah, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, kemudian terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang keutamaan ya sebagian ayat tersebut untuk dijadikan sebagai pengobatan. Maka ini bisa dipakai. Ya. Baik. Wa yajuzu an turqiya bi ghairiha minal ayat. Dan boleh juga engkau meruqyah dengan ayat-ayat yang lain, li'anna al-Qur'ana kullu shifa. Karena Al-Qur'an semuanya adalah obat. Ya, wa asna'ul qira'ah imma ayyarta'id al-marid. Ketika dibacakan bisa jadi orang yang sakit itu gemetar. Ya, au yantikul jinni, atau jinnya ngomong. Ya, atau yang semacam itu. Fa idza nataqa tukallimhu, kalau dia ngomong ajak bicara. Wa ta'muru bil khuruj, dan diperintahkan untuk keluar. Nah, jadi ngajak bicaranya itu cuma dakwah dan suruh keluar cuma. Jangan ditanya macam-macam, nanti dia bohong. Apalagi ditanya sampean sing ngirim siapa? Lagi sing ngirim kayak hati-hati, itu kadang bohong itu.
Ya, itu jangan dipercaya. Gitu ya. Ya. Wa idza ta'adda al-maridu wa nahu dzalik, apabila orang yang sakit ini gemetar, walam yahduts syai', dan tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi kadang orang ini jamaah sekalian diruqyah tapi tidak ada reaksi. Bagaimana kata Syekh? Tu'tihi ta'limat, diberikan arahan-arahan. Yakhumu bi'amaliha limuddati usbu'aini aw thalatha. Yang ini diamalkan, ya mungkin dikasih bacaan-bacaan, dikasih apa? Ya, nanti akan disebutkan ya, taklimatnya itu, arahan-arahannya itu. Ya, yaqumu bi'amali limuddati usbu'aini aw thalatha, yang dia lakukan selama 2 pekan atau 3 pekan non stop. Ya, apa itu? Sima ayatil kursi sa'atan, ya, yaumiyan bis sama'at, dengerin ayat kursi. Ya, dengerin ayat kursi 1 jam bisa ma'at, dengan apa itu yang ditaruh di telinga itu namanya earphone. Ya, nah ini tajrubah ya. Kalau dikatakan zaman Nabi apa ada earphone? Ya tidak ada, tapi ini tajrubah. Ya, tajrubah artinya pengalaman. Dan Syekh Wahid Abdul Salam ini pakar ruqyah internasional, bukan hanya nasional. Ya, nah jadi suruh dengerin ayat kursi sejam. Ya, pakai itu mikrofon, pakai apa, headphone tadi, selama 2 minggu atau 3 minggu. Ya, sima'ur ruqyah asy-syar'iyyah sa'ataini yaumiyan bisama'at, setiap hari dia dengerin 2 jam apa, ruqyah syar'iyyah tadi, baca bacaan tadi direkam, ya didengerin. Ya, kemudian wal muhafadzah 'ala shalawat fi waqtiha. Ya, dan diantaranya diarahkan untuk menjaga sholat di waktunya. Ya, karena kadang ruqyahnya tidak berhasil karena dia tidak jaga salat. Ya, wa adhkarus sabah wal masa wa nahu dzalika, demikian pula zikir-zikir, baik zikir pagi atau zikir petang, yastamirru usbu'aini aw salata, continue 2 pekan atau 3 pekan. Wa ba'daha yatimmu syifa' bi'idznillah taala, setelah itu akan sembuh insyaallah. Persoalannya Bapak Ibu sekalian jamaah, persoalan mesti ada yang kelewat. Ya, wis 3 dino, 4 dino itu sudah berat. Apalagi kalau misalkan tidak ada hasil. Ya, padahal beliau menyatakan apa? Paling tidaknya 2 pekan atau 3 pekan. Tapi ini berat, untuk bisa seperti itu berat. Ono sing gagal. Ya, baik. Kemudian berikutnya cara menjaga dari sihir. Berarti tadi ya sudah apa terkait dengan ya apa yang harus dipersiapkan ketika orang mau meruqyah, kemudian ciri-ciri orang terkena sihir, kemudian ayat-ayat yang bisa dibaca pada saat meruqyah, kemudian arahan-arahan. Ya, berikutnya nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang tahsinat did as-sihr. Ya, benteng untuk melindungi dari sihir. Ya, nah baru setelah itu nanti kita akan bahas tentang tanda-tanda tukang sihir.